aljabar. Yang pertama itu mengenal bentuk aljabar. Nah, aljabar itu apa sih? Nah, bentuk aljabar itu terdiri atas bilangan dan variabel. Kemudian unsur-unsur apa sajakah yang terdapat pada bentuk aljabar? Yang pertama itu ada yang dinamakan variabel, contohnya 10x dan 8y. Nah, yang dinamakan variabel itu yaitu x dan y. X dan y ini merupakan variabel. Variabel itu lambang pengganti dari suatu bilangan yang kita tidak ketahui nilainya berapa. Kemudian suku itu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda positif atau tanda negatif. Nah, suku dalam tadi kan variabel itu kan x dan y-nya. Kemudian kalau sukunya berarti suku 10x dan 8y ini merupakan suku. Nah, ini itu dipisahkan oleh tanda positif atau tanda negatif. Misalnya gimana sih maksud dipisahkan oleh tanda positif dan tanda negatif? Contohnya seperti ini, misalnya 10x ditambah 8y. Nah, ini merupakan suku karena maksudnya dipisahkan oleh tanda positif. Berarti ini ada dua suku. Kalau 10x aja berarti ada satu suku. Ini berarti ada dua suku. Berarti kalau 10x ditambah 8y dikurangi 3, berarti ini ada 3 suku. 1, 2, 3. Kemudian unsur yang ketiga yaitu ada konstanta. Konstanta itu bilangan yang tidak memuat variabel. Ingat ya, bilangan yang tidak memuat variabel. Contohnya 10x tambah 8y dikurangi 3. Nah, bilangan yang tidak memiliki variabel itu kan x dan y ya, yaitu 3. Jadi konstantanya yaitu 3. Kemudian unsur yang keempat yaitu koefisien. Ya, koefisien itu kebalikan dari konstanta, bilangan yang memuat variabel atau bilangan yang memiliki variabel. Nah, di sini contohnya 10x plus 8y dikurangi 3. Nah, di sini dari 10x tambah 8y dikurangi 3, bilangan yang memiliki variabel itu yaitu 10 dan 8. Di sini ada 4 operasi hitung bentuk aljabar yang akan dibahas. Yang pertama mengenai penjumlahan bentuk aljabar, kemudian yang kedua mengenai pengurangan bentuk aljabar, yang ketiga mengenai perkalian bentuk aljabar, dan yang terakhir ada pembagian bentuk aljabar. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai penjumlahan bentuk aljabar. Nah, penjumlahan bentuk aljabar ini mempunyai syarat. Syaratnya yaitu suatu aljabar bisa kita jumlahkan apabila memiliki suku-suku yang sama. Contohnya, misalkan 2AB ditambah 3AB. Nah, di sini kan 2AB ditambah 3AB ini memiliki suku yang sama yaitu suku A dan B. Ini juga mempunyai suku A dan B. Jadi kalau misalnya soalnya seperti ini, sukunya sudah sama, bisa kita jumlahkan. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tinggal kita tulis sukunya yaitu suku A dan B. Suku A, B. Kemudian contoh yang kedua, misalnya 5MN ditambah 2NN. Di sini juga mempunyai suku yang sama yaitu suku M dan N. Ini juga suku M dan N bisa kita jumlahkan. 5 ditambah 2 yaitu 7. Sukunya kita tulis M dan N. Kemudian operasi hitung bentuk aljabar yang kedua mengenai pengurangan bentuk aljabar. Seperti halnya penjumlahan, pengurangan bentuk aljabar pun memiliki syarat. Suatu aljabar bisa kita kurangkan apabila memiliki suku-suku yang sama. Contohnya 8AB dikurangi 3AB. Nah, di sini karena sudah memiliki suku yang
sama A dan B atau AB, tinggal kita kurangi. 8 dikurangi 3 sama dengan 5A AB. Kemudian contoh yang kedua yaitu 9mm dikurangi 2mm. Di sini juga sama ya, sukunya M dan N. Tinggal kita kurangi 9 dikurangi 2 yaitu 7M.